Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferayanti Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan sosial budaya maritim. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu itu apa bangsa maritim. Bangsa maritim tidak hanya dicirikan dengan kondisi geografis negaranya, namun harus juga mempunyai karakter sosial budaya yang bertumpu pada sosial sumber daya kemaritimannya. Karakter sosial sumber daya tersebut tercermin dari perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam membentuk sebuah relasi guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Menurut Malinowski tahun 1939 mengatakan bahwa sistem sosial budaya masyarakat terbentuk karena kebutuhan untuk memenuhi tuntutan psikologis dan menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial tertentu. Kebutuhan tersebut mencakup gizi atau nutrition, reproduksi atau reproduction, kenyamanan atau body comfort, keamanan atau safety, relaksi atau relaxation, pergerakan movement, dan pertumbuhan growth. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka muncullah tingkah laku yang khas atau kultural behavior dari sebuah masyarakat sesuai dengan kondisi alam sebagai bahan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Menurut Malinowski, tahun 1939 mendefinisikan tingkah laku budaya tersebut sebagai pelaksanaan, penyesuaian, dan penerapan aturan organisasi sosial, nilai, adat, ide, kepercayaan. Tingkah laku ini menurutnya diturunkan secara sosial, bukan secara biologis. Karena itu, tingkah laku ini bersifat dinamis dan cenderung dapat berpengaruh oleh budaya dari luar sehingga mengalami pergeseran dalam setiap bentuk sosial budayanya. Begitupun dalam kondisi maritim, setiap unsur kebudayaan memiliki fungsi dan sendi kehidupan masyarakat dan bersifat dinamis. Pengetahuan dan kearifan lokal. Pola interaksi yang terjadi secara terus-menerus antar manusia dengan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya melahirkan berbagai pengetahuan yang menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap lingkungannya. Kondisi lingkungan dan masyarakat yang berbeda akan melahirkan pengetahuan yang khas di setiap daerah. Menurut Hangen dan Brown, tahun 2002 mengatakan bahwa pengetahuan lokal sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui hidup dalam kontak dengan sumber daya alam di daerah tertentu selama beberapa generasi. Sementara itu, pengetahuan dalam perkembangannya akan menjadi landasan masyarakat dalam membuat sistem relasi antara manusia dengan lingkungan makronomos dan mikromos. Sistem tersebut menyangkut nilai, norma, serta perilaku yang khas dan disepakati bersama dalam komunitas tersebut. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai kearifan lokal. 2. Etnis pendukung budaya maritim. Kata etnis berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang berarti suku bangsa, orang, atau kelompok orang. Sebagai negara Indonesia dengan daerah pesisir, maka sebagian besar penduduk Indonesia menguntungkan hidupnya pada laut dan sumber daya di dalamnya. Hal tersebut kemudian membentuk berbagai macam aktivitas, pengetahuan, aturan, dan teknologi pemanfaatan sumber daya laut yang menjadi media masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang menjadi pembentuk unsur kebutuhan kebudayaan maritim di Nusantara. Hal ini dimungkinkan karena sebuah kebudayaan dipengaruhi juga oleh faktor historis, geografis, dan genealogis yang menjadi pembeda antara etnis satu dengan yang lainnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka masyarakat pesisir dapat dibedakan dalam berbagai macam etnis. Etnis-etnis pendukung budaya maritim di Nusantara. Yang pertama, orang Sekak. Orang Sekak Bangka adalah salah satu suku yang tinggal di daerah sekitar pesisir Pulau Bangka. Suku ini dikenal sebagai pelayar dan nelayan handal. Mereka tinggal di atas perahu dengan pola hidup nomaden. Penggunaan kata Sekak ini sebenarnya memiliki arti negatif, yaitu primitif atau terbelakang. Kata Sekak juga merupakan plesetan dari kata peka atau tunarunggu, menggambarkan sebagai masyarakat di pesisir Pulau Bangka yang mengalami tunarunggu akibat intensitas yang menyelam tinggi. Pendapat lain mengatakan sebutan orang Sekak berasal dari suku Sekai di Teluk Tologa, Filipina. Pendapat lainnya mengacu pada struktur kekelembangan batin. Suku Sawa di Belitung identik dengan istilah batin dalam suku Sakai. 2. Orang Duano. Orang Duano adalah salah satu masyarakat suku laut yang berasal dari Indragilir, Kepulauan Riau. Kehadiran suku Duano di Indragilir Hilir tidak lepas dari pengaruh kerajaan Malaka dan Johor yang menguasai pesisir
Malaka, tempat suku Duano mengabdi sebagai prajurit pengawal perairan Selat Malaka. Orang Duano ternyata mengalami dinamika pola mata pencarian dalam memanfaatkan sumber daya laut. Sejak tahun 1960, tempat tinggal orang Duano berubah dari kawasan pesisir menjadi ekosistem muara pantai. Salah satu bentuk budaya orang Duano adalah menongkah kerang. 3. Orang Madura. Orang Madura termasuk dalam kategori orang Jawa, meskipun sedikit berbeda dengan kebanyakan orang Jawa lainnya. Salah satu ciri khas dari orang Madura yang mudah dikenali adalah logatnya. Orang Madura terkenal mempunyai jiwa merantau. Hal ini menyebabkan orang Madura mudah ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Secara ekologis, Pulau Madura dikelilingi oleh pantai di sisi utara dan selatnya. Karena sektor perikanan mempunyai arti penting kedua dalam perekonomian di Pulau Madura setelah sektor pertanian. Nelayan Madura tersebar di wilayah gugusan Pulau Madura, serta beberapa kabupaten di pesisir utara ujung timur Pulau Jawa, daerah pesisir. Mengukuhkan bahwa Madura dikenal sebagai nelayan tangguh. Kearifan lokal nelayan Madura di Pasean dan Tranakan tercermin dari persepsi mereka tentang teknologi penangkapan ikan yang berbasis pada pelestarian sumber daya laut, atau pancing, atau panggan, dan jaring. Selain itu juga terdapat ritual yang ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti petik laut. Falsafah hidup nelayan Madura dalam memaknai laut adalah laut untuk semua, milik bersama, siapa saja yang mencari ikan. Selain itu, mereka juga memiliki pandangan alako, rea kagui adi, atau bekerja adalah sekedar untuk hidup, yang diartikan sebagai apa yang diperoleh dari sekarang, gunakan untuk hari ini, besok, kerja lagi. 4. Orang Banjar. Orang Banjar atau Urak Banjar adalah kelompok masyarakat yang sebagian besar mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Orang Banjar tinggal di daerah-daerah sepanjang aliran Sungai Negara, Barito, Martapura, dan Tabanio. Meski banyak pendapat mengenai definisi orang Banjar, namun istilah orang Banjar mengacu pada penduduk Kalimantan Selatan yang Muslim, sehingga membedakan dengan orang Bukit dan orang Dayak yang non-Muslim. Hidup di sepanjang aliran sungai dan menjadikan sungai sebagai pusat aktivitas membuat masyarakat Banjar dikenal sebagai salah satu suku maritim. Wujud fiksi kebudayaan maritim itu antara lain hadir dalam perahu dan alat tangkap yang mereka gunakan. Luku Krakak merupakan contoh perahu tradisional orang Banjar, sementara tangguk, serakap, dan lukah merupakan beberapa contoh alat yang digunakan orang Banjar untuk menangkap ikan. 5. Orang Mandar. Mandar merupakan suku asli Sulawesi Barat. Halaman tempat tinggal mereka berhadapan langsung dengan laut dalam. Bagi orang Mandar, laut bukan hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga untuk membangun identitasnya. Menjalani profesi sebagai nelayan bukanlah pekerjaan sembarangan bagi orang Mandar. Nelayan dalam kebudayaan Mandar disebut posasi, atau yang mencari rezeki di laut. Posasi masih terbagi lagi ke dalam sebutan yang disesuaikan dengan alat yang digunakan dalam mencari rezeki di laut, antara lain pasande yang merupakan sebutan bagi nelayan pengguna perahu sande, paropok sebutan bagi nelayan yang mencari ikan menggunakan pumpon atau rompong. 6. Orang Buton. Orang Buton telah berabad-abad membangun jaringan perdagangan maritim di Laut Jawa dan sering disandingkan dengan dua suku bahari dari timur lainnya, yaitu Bugis dan Makassar. Orang Buton yang dimaksudkan di sini adalah yang berasal dari Kepulauan Wakatomi. Mereka merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki kemampuan tinggi dan menguasai lautan baik sebagai pelaut maupun pedagang. Karakteristik wilayah Kepulauan Wakatomi yang merupakan gugusan pulau dan posisinya yang berada pada jalur perdagangan Nusantara, terutama kopra, ikut membentuk kebudayaan maritim orang Buton. Salah satu bentuk karya maritim dari orang Buton adalah teknologi perahu lambo dan boti. Berdasarkan mitologi, orang Buton Kailan membuat perahu dipercaya diturunkan dari La Patua Sakti. Orang Sakti di Manlong, La Patua Sakti datang menggunakan perahu raksasa dan melambungkannya ke perdagangan di Pulau Mindongso, serta
7. Orang Bajo. Orang Bajo merupakan salah satu suku pendukung langgengnya budaya maritim Nusantara karena hampir seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan di atas laut. Mereka tinggal di atas laut atau di sepanjang pantai di mana terdapat sumber air tawar dan pohon sukun. Tradisi berumah di atas laut memiliki konsekuensi pada hak kepemilikan area wilayah perairan di mana mereka tinggal. Secara de facto, wilayah perairan yang mereka huni masing-masing sudah ada pemiliknya. Hal tersebut berdasarkan tradisi siapa yang menempati terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan tidak tertulis di antara orang Bajo itu sendiri. Hak kepemilikan wilayah perairan yang menjadi tempat tinggal tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan status pinjam lahan untuk membangun rumah di atas laut. Pembangunan tempat tinggal di atas laut dimulai dari pesisir pantai dan bertambahnya rumah akan semakin mengarah jauh ke wilayah perairan. Pola tempat tinggal mereka berkelompok. 8. Orang Bugis. Orang Bugis merupakan bagian dari rumpunan keluarga besar Austronesia yang mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi. Pelaris menyebutkan bahwa jumlah orang Bugis diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa, di mana mereka hidup menyebar di sejumlah tempat di Asia Tenggara. Mereka menjadikan daerah selatan Sulawesi sebagai akar dan kampung halaman mereka. Jejak mereka terlihat di sejumlah tempat di wilayah utara dan barat laut ke Australia. Orang-orang Bugis merupakan salah satu masyarakat yang paling menakjubkan di Asia Tenggara dan Pasifik. Mata pencarian orang-orang Bugis adalah petani, perkebun, pedagang, dan nelayan pantai. Orang Bugis adalah bagian dari umat manusia yang nenek moyang terdekatnya adalah peramu dan pemburu, serta yang menjadi spesies modern karena membangun kemampuan beradaptasi, mencengkangkan, membangun bahasa, seni, sistem, nilai, dan kecakapan teknologis. 9. Orang Makassar. Orang Makassar merupakan suku terbesar di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Bugis, Mandar, dan Toraja. Etnis ini dikenal juga dengan nama Mangosara yang artinya mereka yang bersifat terbuka. Mereka mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Sebagian besar berdiam di Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Banteng, Maros, dan Pangancenip di Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan orang Bugis, masyarakat ini juga memiliki kebiasaan merantau melintasi laut sehingga dikenal sebagai salah satu pelaut dan pedagang antar pulau yang kuat di Indonesia. Saat ini jumlah populasi mencapai 2 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem kekerabatan suku Makassar ini bersifat bilateral, yaitu garis keturunan ditarik dari garis ayah dan ibu. Dalam struktur masyarakatnya terdapat stratifikasi atau pelapisan sosial, yaitu golongan bangsawan, rakyat jelata, dan abdi. Demikian penjelasan sosial budaya kemaritiman. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.